Halo? Halo? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Dan aku tuh nanya, kamu gak diapa-apain kan? Enggak, tapi pertama ditangkap itu dia disekep sama plastik karena mesti ngaku itu barang dari mana. Dia cerita. Cuman karena aku waktu itu bawa anak kecil, jadi sama si polisinya tuh dijagain terus gitu loh. Terus tapi aku ngomong, kamu nggak apa-apa, udah aku pasrahin sama yang di atas, kata dia. Kamu harus ikhlas, udah jalanin aja. Emang ini salahnya aku, katanya. Tapi tuh laki sempet minta maaf. Dan sempat nyuruh aku nikah lagi, lucu ya? Sama orang lain? Iya, beneran serius. Dia ngomong kayak gini, gue ikhlas kalau lu mau nikah lagi, lu nikah lagi aja, katanya. Gue ikhlas kok, sumpah kalau lu bahagia, gue bahagia. Res banget gak sih? Wah. Peres banget. Wah, sampai kayak gitu dia ya? Karena dia udah bilang, gue jadi suami juga belum, gue juga jadi suami gitu. Nggak benar. Gue juga jadi suami salah, benar. Tapi dia seudahnya dia minta maaf, dan ternyata aku dengar sekarang di dalam tuh dia sakit. Wah, aduh. Sakit ginjal gitu, jadi dia nggak bisa jalan. Tapi aku udah bilang lama-lama remetan apa gimana gitu. Dan sampai detik ini keluarganya nggak ada sedikit pun untuk menghubungi aku. Parah banget. Tapi pernah jenguk coba? Jenguk sekali, aku ngejenguk sekali karena pas aku masih hubungan, nomornya juga masih ada. Aku jenguk sekali itu karena pas dia di Pengayoman Cipinang, pas dia sakit sana, bisa dijenguk dan dia bisa ngehubungin aku karena kalau di Pengayoman itu tersangka dikasih handphone. Kalau di Pengayoman itu kan buat ngehubungin keluarganya atau mungkin apa gitu. Oh, fasilitas gitu kali ya? Iya, dibolehin, tapi kalau udah masuk ke lapas aku udah nggak boleh lagi lah. Di sana kasih karena mungkin keadaan dia sakit kan, perlu makan atau kita yang jenguk, dikasih jenguk gitu. Oh, berarti sebelum nikah di 2017 emang kalian kan udah pacaran dulu kan? Pacaran, iya 2016 itu pacaran. Setahun. Oh, cukup lah setahun ya. Setahun, dan aku masih nyolong foto sebenarnya. Oh, tanpa bilang dia udah. Karena nggak enak. Kadang ada janji gitu ya, yang kadang aku dijanjian nih sama orang, tapi tunggu dia nggak ada baru aku jalan gitu. Ya namanya masih pacaran lah ya. Bagus. Kecuali pacarnya kayak yang sekarang, dia sama-sama kerja di industri entertain, jadi kan enak. Orang beberapa nggak suka tahu orang sama-sama kerja di entertain. Aku tuh cinlok loh. Oh iya, sama yang mana? Sama ini. Sama ini. Gimana ceritanya? Jadi kemarin itu aku promo nih di Kelas Bintang, boleh. Ya kan? Aku tuh main film di Kelas Bintang. By the way, Kelas Bintang itu apa? Boleh Kelas Bintang itu dulu? Dia kayak udah mulai kayak film Netflix gitu-gitu, udah mau ke platform berbayar juga. Namanya Kelas Bintang. Aku main di situ, itu film 18+. Hah? 18+, tapi versi Indonesia yang semuanya kayak seksnya ada, edukasinya juga ada gitu. Jadi tentang kehidupan kita hari-hari lah, kayak gimana sih gitu loh. Aku mainin 3 judul. Nah, kebetulan sama yang sekarang ini, dia tuh mainin memang sejudul tapi memang selewat, dan dia tuh laki nggak pecicilan. Sejudul tapi selewat maksudnya. Jadi sejudul itu jadi main cuman satu scene-nya cuma selewat gitu loh, nggak yang benar dipasangin sama dia, enggak gitu. Aku dipasangin sama yang lain. Cuman yang dipasangin sama yang lainnya itu ketakilan. Aku nggak suka cowok takilan. Anjir, jadi baru. Wah. Asik kan? Pantes. Baru karena aku sebelumnya belum bisa buka hati buat laki sama sekali. Berapa lama berarti? 2 tahun hampir. 2 tahun. 2 tahun.
Udah tahun nggak ada hubungan apapun sama siapapun. Sama siapapun. Jadi kalau deket-deket pun aku nggak yang dia bilang dia ngakunya dia pacar aku, tapi aku belum tentu ngaku dia pacar aku. Woi, Deket aja kalau yang ini gitu. baru benar. Kalau yang ini benar. Yang ini sama ini udah berapa hari? seminggu. Anjir, baru seminggu. Baru seminggu kayaknya. Keren Wah. kan gue ya? Pantesan tiba-tiba lama kok di Jakarta. Hah? Lama di Iya, Jakarta. karena ya. Terus gitu. kebetulan syuting dan kebetulan akhirnya. Dan kayaknya nggak akan satu scene dan satu layar lagi sama dia deh. Kenapa? Karena kalau di Bintang Mawar, sorry. Jadi salah deh. Kelas Aduh. bintang ya kan, di kelas bintang itu nggak kalau yang berhubungan itu takutnya ada slack nggak sih, maksudnya baper atau berantem Oke, atau ya, gimana, ketika ada jadi masalah mempengaruhi. Nanti, oke, ya benar-benar. Karena sebelumnya pas aku syuting kemarin itu sempat ada slack sebenarnya sama salah satu pemain, tapi karena dia bestie aku cewek, jadi dia ada hubungan lah sama yang satu pemain gitu loh. Dan pemain itu kan banyak kan skripnya sama aku. Oh, terus cemburu. Jelas, tapi mereka udah putus. Ya, Tapi iya. jadinya keselnya ke aku. Ya, sering Kan kesel terjadi. banget Sering kan kayak terjadi. gitu kan. Dalam hati gue, ih anjing banget ya. Sering Tapi ya terjadi. udahlah gitu. Tapi yang namanya aku nganggep dia udah kayak sahabat aku sendiri sih. Karena aku curhat semua sama dia. Sama cewek nih satu. Oke. Udah deket banget sama dia. Jadi ya udahlah gitu. Yang udah mau aku orangnya nggak hari ini misalkan marah. Besok tuh belum tentu aku marah. Oh, Biasa bisa, lagi. ya, normal lagi. Gitu. Berarti nggak pendendam ya? Nggak ada sifat kayak gitu sama sekali. Good. Berarti apa ya? Berarti sebelum kan 2 tahun, ya gimana ya 2 tahun pasca cerai, kasus yang sebenarnya ya mungkin susah ya buat cewek buka hati, kan nggak semua orang gampang buka hati ya. Setelah pada akhirnya sekarang membuka hati gitu, terus emang masih punya tujuan apa lagi? Kalau ditanya ya tujuan hidup aku apa, aku nggak tahu. Berarti jalanin aja. Tapi kalau ditanya, Fir, lu bakal nikah lagi nggak? Jawabannya pun nggak tahu. Berarti yang sekarang jalanin aja ini. Iya, soalnya Sama pemikiran yang gini. seminggu. Kalau misalkan, maksudnya kalau kalau lu minta, karena dulu sebelum sama dia ini ada yang sempat dekat, Oh, sempet dia dekat. ngejar untuk nikah, dan aku pasti langsung mundur teratur. Aku nggak bisa. Wih, bener Karena benar-benar susah. Bahkan ya sebelum aku cerai, jadi deket-deket aku mencerai, aku lagi ngurusin pengajuan cerai, itu udah ada yang 4 orang ngelamar ke mamaku. Wah gila, 4 orang. Tapi aku dia memang nggak bisa, dan gimana ya? Ntar dulu dia traumanya masih ada, lukanya masih ada gitu loh. Emang nggak pada mau nungguin, buru-buru banget bang gitu? Gila. Kalau laki bisa nungguin gitu baik ya gimana? Ini nggak. Itu 1001. Mana ada sih laki yang kayak gitu? Nggak usah jauh. Laki ganteng ada 2 kemungkinan. Kalau nggak gay, brengsek. bukan brengsek, simpenan tante, sugar mom. Iya. Simpenan tante. Aku ngodang cari sugar daddy. Ngomong. Langsung gitu ya juga nggak apa-apa. Kayaknya normal. Soalnya dulu maksudnya dunia yang kayak gini ya nggak terlalu asing banget. Soalnya dulu pernah kerja juga di majalah dewasa, tapi bukan populer ya kompetitornya. FHM. Enggak, Mail. Oh, Mel, aku pernah tahu Iya, dulu banget lah. casting di Mel. Iya, di Cuma karena Tendean kan. badan aku sempat kurus banget, Hah? jadi nggak masuk. Oh, dulu. Heeh. Oh iya. Iya dulu. Jadi maksudnya dunia ini nggak terlalu asing-asing banget gitu lah. Ya udah tau lah ini tuh kayak gimana, kehidupannya seperti apa. Terus teman-teman juga banyak yang berkecimpung di situ. Jadi makanya tahu lah ini tuh gerak-geriknya, pola-polanya tuh tahu gitu. Nah, dan sebelumnya kan juga pernah beberapa kali ngobrol sama model juga. Model yang mungkin bisa dibilang dia baru mulai masuk dunia modeling sampai yang udah senior banget gitu. Tentunya kan experience-nya beda-beda. Nah, kayak tadi kita lagi ngomongin relationship nih. Relationship nih. Buat beberapa kali itu ngobrol sama orang-orang yang emang profesinya modeling. Terus ngobrol soal relationship juga. Nah, emang sebenarnya kalau kita ngomongin relationship, apalagi dunia modeling, dunia entertain gitu ya, itu sebenarnya menarik gitu. Karena dunia entertain tuh kan kayak kita, kalau kita di awam ya, di luar dunia entertain, kayaknya kita mau ngelihat dia tuh jauh banget. Tapi kalau di dunia entertain, even kita tuh nggak kenal dia, tapi kita di entertain tuh jangkauannya masih dapat gitu.
contoh misalnya Firly lagi coba deketin siapa gitu ya, kan tinggal datang aja kemana kan yang biasanya sering ketemu, misalnya ke klub terus ketemu sama siapa terus kenalan, itu kan segampang itu ya, maksudnya kalau zaman sekarang segampang itu. Tapi kalau orangnya kayak aku ya, dunia manusia rebahan, kayaknya nggak akan ketemu deh. Iya. Tapi ada juga beberapa yang emang kayaknya tertutup gitu sama cowok, kayaknya ya kayak mungkin tipenya Firly nggak? Firly punya tipe nggak cowok? Nggak ada. Maksudnya tipe mesti ganteng, mesti standar enggak, yang tipe. Yang penting baik. Aduh, standar banget. Yang penting baik, cukup baik. Gitu. Dan nggak pecicilan, maksudnya itu paling kesana gampang. kesini, udahlah. Kayaknya kalau aku dapetin cowok agak kalem ya. Tapi posesif gak? Nggak. Firly nggak posesif? Aku nggak posesif, karena tergantung ketemunya di mana dulu nih. Oh, ngaruh ya? Kalau ketemunya di gereja apa di masjid lah ceritanya beda. Kan sebenarnya tempat ini ketemunya sama-sama di film 18+. Minggu nggak lu? Iya juga sih. Ini 18+ itu ntar ke situ deh, ke relationship dulu. Firly selama modeling kan udah lama banget ya, dari zaman SMA. Pasti ada masa pacaran dong, deket sama cowok. Itu kan biasanya banyak cowok yang aduh panas banget ya. Iya, ember. Iya. Aduh. Pakai hoodie. Ya sudah. Apa namanya? Sering banget apa ya, pacar tuh jadi penghalang untuk karir. Betul. Sering banget. Pakai mikir gitu sih. Kan jadi gimana gitu orangnya jauh. Langsung dijawab gitu. Itu sering banget kejadian. Nah, gini ya. Gimana Firly gimana? Aku sama dia tuh sudah ngobrolin dari awal untuk masalah karir. 2023 yuk jangan jadi manusia rebahan, yuk kita aktif yuk. Dia yang ini. Terus sampai gini. Kalau lagi berdua, aku memang punya dia. Tapi di luar dari itu, misalkan aku udah lagi syuting atau apa, aku udah bukan punya dia nih. Aku udah milik bersama. Oh gitu. Bener dong. Bener ya sih kan? Iya, bener. Karena misalkan sini apa dulu nih, skripnya, gue pacar istrinya dia, suaminya dia mau nggak mau ada adegan ciuman, ya dia harus terima. Tapi palingan dia turun ngejauh gitu, nggak mungkin ngelihat lah gitu. Iya. Apalagi pasti ada kesibukan masing-masing lah. Nggak semua kuat ya. Kalau ketemunya di mana dulu nih? Makanya aku bilang ketemunya di mana dulu nih. Kalau nggak kuat ya memang bukan jodoh, ya sudahlah ya. Sama yang ini umur berapa? Beda berapa tahun? Tahu nggak sih, aku tuh lebih tua. Nggak heran. 6 tahun. Anjing 6 tahun. Berandang Cak. Nyari berandang? Enggak sih, seketemunya. Tapi karena dia nggak kali ya umur aku berapa. Tapi aku udah sempet bilang umur aku. Nggak ngeh. Karena muka aku tuh mukanya kecil banget, karena kecil. Dan kelakuannya juga sih. Kalian kan, ya kan kalian setiap hari bareng, tapi pasti cerita-cerita gitu. Gak tiap hari juga lah. Iya. Ya. Tapi kalau sekarang sih karena kita satu kosan ya. Karena kita satu kosan. Satu atap tapi nggak satu kamar. Hati-hati loh. Nanti dikiranya, tiap hari lagi ya kan? Tiap hari itu. Kosannya satu, sama. Satu kosannya satu. Dia di lantai 2, aku lantai 1 gitu. Tinggal turun. Tinggal ketok-ketok ya kan, misi-misi. Ada apa? Numpang ke toilet. Gitu. Oke, Cinloknya ngekosnya tuh setelah kenal, setelah pacaran barengnya? Atau kosannya, atau emang jadi gini, gimana? Aku ketemu sama dia itu kan pas aku lagi cari kosan, karena aku harus pindah dari Lenteng Agung pindah ke sini. Oh, sebelumnya di Lenteng Agung? Di Lenteng Agung, aku sempat kontrak rumah gitu dan banyak barang banget kan di kontrakannya. Jadi mau aku pindahin separuh ke Bandung dan separuh lagi di kosan. Sini, jadi di kosan tuh cuman bawa baju yang perlu-perlu aja. Yang sering dipakai aja. Nah, kebetulan aku belum dapat kosan karena memang aku Jakarta Bandung, dan kemarin di syuting berapa hari tuh berturut-turut itu sampai subuh kan. Ketemu sama dia. Lalu sama dia aku orang yang nggak pernah ngasih nomor telepon gampang loh. Oh iya. Jadi ke pemain manapun ya, kayak pemain yang lain itu tahu nomor aku, udah nanya paling kayak ke maminya gitu. Ada yang ini atau enggak yang krunya nanya gitu. Dan aku sama dia tuh karena udah follow-followan IG. Jadi kita di IG terus aku nanya lu kos di mana? Oh di sini, dia bilang gitu. Terus oh ya udah, emang ada yang kosong? Emang itu bebas? Aku bilang cowok cewek bisa? Oh bisa katanya.
oh ya udah akulah yang minta nomornya dia untuk Oh. tahu tempat kosnya. Udah sampai tempat kosnya barulah gitu panjang dah. Apaan? Baru gitu panjang dah. Gitu kan nggak mungkin aku jelasin. Udah gitu ketemu habis makan masuk kamar kan nggak mungkin kayak gitu. Oh, jadi gitu ceritanya. Ya, prosesnya sampai akhirnya maksudnya biasanya kan ya kalau emang tadi kan nomor telepon tuh intensinya adalah ya emang pengen cari kosan aja ya kan. Iya kan orang nggak akan pikir dan memang dia tuh lucunya dia tuh ngomong ke sutradara yang sebelumnya, tolong dong banyakin kalau di calling lagi, tolong dong banyakin sama Firly. Udah garis besar dong itu, udah kode keras lah. Kok tahu? Firly tahu dia ngomong Aku gitu? tahu karena dia cerita tuh si sutradaranya si Om Irwansyah tuh cerita juga. Oh gitu. Tepatnya istrinya yang cerita, istri sutradaranya yang cerita sama aku. Bukannya kemarin kayaknya baru dekat deh, kok sekarang udah dua-duaan. Iya, kayak nggak tahu. Gitu. Dunia ini serba aneh, gitulah. Oh, jadi terus akhirnya kenalan sama dia. Dekat sama dia dan akhirnya tiap hari sama dia. Tapi kan ada prosesnya, maksudnya kalian akhirnya satu kosan, terus akhirnya bisa deket gimana? Ya gitu, memang aku tuh gampang dekat sama siapa aja. Oh. Dekat karena memang kan ya udah karena tiap hari juga kan ketemu. Terus bisa jadiannya gimana? Kan harus namanya ada... aneh, namanya orang udah gede ya, nggak mungkin dong ada kata aku tuh paling jijik ditembak loh. Paling nggak bisa. Iya yang ngerti. Jadi udah bukan ABG lagi kan, udah ngerti aja. Tiba-tiba ditanyain apa dia yang oh ya girlfriend, oh ya udah harus kelar, udah tahu dah. Ya kan, udah gitu aja. Kelar. Udah berarti nggak ada acara prosesi nembak gitu. Enggak lah, ngapain sih? Dan dulu pernah ya ada yang nembak aku kayak gitu, aku malah tolak. Lu malu nggak sih dia? Aneh banget. udah disediain gitu ya di tempat kafe, udah romantis dan bagus. Aku tuh malah bilang nggak mau. Kenapa? Nggak suka cowok romantis tuh, aku nggak suka. Cowok romantis tuh rata-rata brengsek. Dia bisa romantis cuman bukan ke gua aja tapi ke yang lain juga. Oh iya benar. Benar nggak dan terkadang orang yang nge-treat cewek sangat manis itu tuh brengsek dan paling brengsek. Kayaknya bakal relate sama kehidupan kalian nih yang denger ya. Bakal relate banget. Cowok yang manis nih ya, ternyata dia tuh manis ke semuanya. Kayaknya yang denger tuh pasti oh iya ya. Kehidupan nyata itu dan itu terjadi di kehidupan temanku kemarin. Oke. Berarti sebenarnya ya sama dia nggak ada standar ya. Karena ya sama-sama dewasa juga sih, udah sama-sama tahu. Prosesnya kurang lebih sama. Apalagi model gitu ya. Seorang Firly gitu ya. Pernah nggak sih kalau punya pasangan gitu? Mungkin kalau biasanya ada model temen lah. Kalau dia punya relationship tuh dia nggak mau ngasih tau ke circle-nya. Tapi kalau Firly kalau punya hubungan gitu, ini enggak. Kalau aku sih ya, kalau nggak sih kayak gitu lagi jalan hubungan nih. Aduh kayaknya nih nggak bisa nih dibawa ke circle ini karena mungkin cowoknya ini. Rata-rata kita satu circle yang sama sih. Kalau kalau yang sekarang ini enaknya karena dia sama kayak aku, tukang diem di rumah. Nggak keluar. Dan satu kalau keluar juga nongkrong mau ngapain? Terus kalian kalau gitu quality time-nya berdua aja tiap hari. Dari ketemu pagi, makan apa, terus kalau kerja apa juga kadang dia kalau nggak ada syuting ya dia yang nemenin. Tapi kalau misalkan dia di syuting apa ya aku yang nemenin. Boros lah, mendingan bareng satu kamar. Nggak bisa dong. Aduh, alamat terbuntingnya kan. Terus aku mau ngomong apa lagi sekarang tuh? Oh iya ya. Aku bunting sudah 3 bulan, lagu nggak tuh? Oh iya, tapi itu saat menghindari ya juga sih, orang belum nikah juga ya. Iya kan, nggak boleh. Kan sekarang udah sekarang ada hukumnya loh. Tidak ada nggak ada surat nikah, kumpul kebo itu kena ada hukumannya loh sekarang, tahu nggak sih? Tahu, tapi itu delik aduan. Nggak bisa kalau nggak terus yang ya tetap aja sih nggak bisa. Tapi dosanya kita main di atas aja loh. Ya kalau ngomongin yang dosa yang di atas lumrah. Iya, nyopet juga dong. Maksudnya karena itu delik aduan berarti orang yang boleh ngaduin itu cuma orang-orang terdekat, kayak misalnya anak gitu. Anak, istri ya atau orang tuanya. Tapi kan itu nggak mungkin biasanya dilaporin. Ya kan. Nah oke, balik lagi. Tadi pertanyaan adalah tentang relationship, kan kita masih ngomongin relationship nih. Nah dari kayak mau copot tuh. Apanya mau copot? Ini headsetnya headsetnya mau copot-copot gitu.
nggak cocok sama kupingnya. Kasihan nih kuping colok-colok Ya, mulu. Oke. Jadi apa namanya? Karena kita ngomongin relationship, berarti terakhir pacaran sebelum sama yang ini itu sebelum nikah berarti? Ya. Jadi gimana ya, kalau aku bilang pacaran itu karena memang pas ya sih aku pacaran tuh aku bisa dihitung loh, nggak sebenarnya pacaran kalau deket memang deket banyak gitu loh. Cuman ya deket bukan berarti kalau deket harus jadi pacar kan? Iya. Bener nggak? Dan aku tuh banyakan curhat itu nggak segampang kayak orang cewek lain kan curhat sama cewek gitu. Kalau aku tuh terkadang aku yang dijadiin curhatan orang dan aku tuh nggak tahu aku mesti curhat sama siapa. Wah. Gitu. Tapi suka dicurhatin kan ada orang yang apaan sih lu? Nah, kalau yang dicurhatin itu kadang gini ya. Kalau aku dicurhatin mungkin kita bisa ngasih solusi. Kalau aku bilangnya, lu mau denger syukur nggak? Ya udah, gue cuma kasih solusinya begini. Kalau mau ikuti syukur nggak? Ya udah, semuanya lu curhatin sama gue. Semua yang ngejalanin lu yang punya pilihan gitu loh. Berarti suka lah ya dengar cerita orang. Iya, dengerin cerita orang. Tapi kadang juga iya kehidupan. Jadi kayak buat pelajaran buat kitanya sendiri juga sih. Betul. Sama, gitu. berarti kita sama. That's why makanya ada podcast ini. Jadi orang cerita ketika misalkan Firly punya permasalahan apa, terus Firly nggak tahu nih ini harus gimana ya, terus kita nggak tahu another person punya masalah yang sama, tapi dia bisa punya solusi. Iya, punya solusi, kita bisa ngikut gitu. Iya betul. Dan kalau aku tuh banyakan kalau ada masalah apa tuh banyakan diem. Oh gitu. Banyakan diem. Kayak kemarin ada masalah aku tiba-tiba video viral, terus ada foto-foto aku nyebar. Gimana? Itu nanti aja deh ceritanya nanti. Ya. Nanti aku ada klarifikasi masalah itu sih. Kita masih ngomongin relationship. Nah, tadi berarti Firly dihitung pakai jari tuh pacaran. Pacaran ya. Ada dulu aku punya pacar dokter, tapi sekarang udah meninggal. Meninggal, innalillahi. Kenapa? Iya. Sakit ya? Aku juga nggak tahu sih, sudah putus aku dengar dan kabarnya baru itu. Dan aku tuh pernah pacaran sama suami orang. Istri. Iya. Suami orang. Kok bisa? Asli. Jadi aku dibohongin? Bukan bohongin. Aku tahu dia suami orang, tapi karena memang bandel. Ya umurnya lah ya. Ya udahlah ya. Kayak semua kan nggak ada yang bersih toh. Pasti ada lah yang ngerasain, kan gue pengen juga ngerasain deg-degan diserbu istri orang, itu laki gue adrenalinnya gitu. Dan akhirnya gue merasakan diserbu. Serius? Pernah aku pernah di gerebek gitu, bukan digerebek, dicet gitu. Tapi aku tapi ya balik lagi kita yang salah, jadi aku yang sadar ya diri udah ya maaf ya gini. Nah kalau dia masih jadi pacar, gue dilabrak gue lawan. Berarti laki lu kurang baik, kan lu yang bermasalah, bukan gua yang bermasalah ya kan. Terus kalau ditanya, lu ngambil cowok gua, itu baru cowok lu mendingan percaya sama cowok gua. Lu ngapain nanya sama gua kan orang lain, ibarat yang lu tahu selingkuhannya kali ya. Kalau lu tahu selingkuhannya, berarti laki lu udah bosen sama lu, ya udah kelar. Beres kan, cari cowok lagi. Kayak cowok cuma satu di dunia. Kalau suami atau istri itu udah kodratnya udah beda, alurnya udah beda. Karena dia itu ada aturannya dan ada ini rulesnya kan, bener nggak? Ya benar. Jadi kita udah tahu kita salah, tapi kita bisa dipidanakan karena kasus perselingkuhan. Tapi kalau pacaran selingkuh itu nggak ada pidananya pak. Bener nggak sih? Benar, setuju. Ya kan? Berarti kalau begitu emang Firly bener-bener apa ya, kalau di relationship tuh emang ya udah, kalau kita udah komitmen gitu. Tapi pernah selingkuh dong? Aku tuh tipe orang yang kalau udah satu. Oh gitu. Nggak mau basa-basi lagi sama orang. Oh gitu. Itu jadi, dari dulu maksudnya? Dari dulu. Kita ngomongin dari dulu nih, bukan dari sekarang. Dulu. Oh, wah keren. Sampai sekarang masih kayak sampai gitu. Sekarang. Berarti jadi kalau udah satu nih dia nih, ya udah dia aja. Berarti no selingkuh. Nggak apa buat ada yang ngedeketin lagi apa? Ya udah tahu kalau udahlah mau ngapain sih, capek. Dan belum tentu dia tahu. Jadi mesti basa-basi sama yang teman-teman dia lagi. Oh, capek. Mesti ini capek. Okay. Tapi aku pernah jadi selingkuhan, itu pernah. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.